Perkenalkan, nama saya Clara Aprilia Gosali dengan NIM 207165004 akan menjelaskan tentang ringkasan buku Pengantar Ilmu Hukum R. Suroso. Bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar dapat diartikan sebagai membawa ke tempat yang dituju dalam bahasa asing, juga dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengantar ilmu hukum berarti memperkenalkan dasar dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut Cross, ilmu hukum merupakan segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum di dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Cabang-cabang ilmu hukum menurut J. van Apeldoorn ada 3, yaitu: pertama, sosiologi hukum; kedua, sejarah hukum; ketiga, perbandingan hukum. D. Pendapat para hukum. Dr. Sojono Dirjosisworo SH mengatakan bahwa pengantar ilmu hukum adalah dunia studi hukum yang dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu berasal dari Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda pada tahun 1920, yang sudah digunakan pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Ketika Universitas Gadjah Mada didirikan pada tanggal 3 Maret 1946, istilah pengantar ilmu hukum mulai digunakan secara resmi dan hingga saat ini dijadikan mata kuliah dasar di setiap fakultas hukum di seluruh Indonesia. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting yang penting daripada hukum. Ketiga, memperkenalkan seluk-beluk ilmu hukum. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Pertama, dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi berbagai negara. Kedua, di Indonesia, pengantar ilmu hukum dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum. Ketiga, istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan oleh Universitas Gadjah Mada. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Kedudukan pengantar ilmu hukum yang ditinjau dari segi ilmu sosial sejajar dengan ilmu sosial lainnya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum, sama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pertama, ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Kedua, hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Ketiga, dengan menggabungkan keseluruhan pengetahuan akan didapati suatu perpaduan pengetahuan yang lengkap. 4. Dosen hukum memerlukan persyaratan khusus dikarenakan pengantar ilmu hukum dapat dikatakan kurang menarik. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH. Pertama, harus menguasai bahan-bahan. 2. Memahami syarat-syarat pedagogis. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswanya. Keempat, mampu
mensosialisasikan acara kuliahnya. Kelima, memberi petunjuk kepada siswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran untuk mempelajari ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum memberikan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Ketiga, bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai pengantar ilmu hukum. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum. Contohnya, 1. Apakah hukum itu? Kedua, apakah tujuan hukum itu sendiri? Ketiga, bagaimanakah hukum itu terbentuk? Keempat, apakah sumber-sumbernya? 5. Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? 6. Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. 1. Hukum sebagai kaidah hukum. Kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, subjek hukum. Kedua, objek hukum. 3. Peristiwa hukum. 4. Perbuatan hukum. 5. Hubungan hukum. 6. Akibat hukum. 7. Masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pertama, antropologi hukum. 2. Sosiologi hukum. 3. Sejarah hukum. Keempat, psikologi hukum. 5. Perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dengan bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum tersebut, terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Prof. Dr. P. Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan. Dan menurut Grotius, law is a rule of moral action obligating to that which is right. C. Hukum dalam berbagai arti. Meliputi 10, yaitu: pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Kedua, hukum dalam arti petugas. Ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. 5. Hukum dalam arti kebudayaan. 6. Hukum dalam arti kaidah. 7. Hukum dalam arti tata hukum. 8. Hukum dalam arti jalinan nilai. 9. Hukum dalam arti disiplin. 10. Hukum dalam arti ilmu hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Menurut Surojo, hukum terdapat di seluruh dunia yang terdapat masyarakat di sana. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Adanya ketertarikan antara manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan bermasyarakat. Contohnya, hukum perkawinan yang diharuskan untuk ditaati oleh pasangan yang akan menikah. B. Fungsi hukum. Pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Ketiga, sebagai penggerak pembangunan. 4. Sebagai fungsi kritis hukum. Bab 12. Tujuan hukum. A. Pendapat berbagai ahli. Menurut Dr. Wijono Proji di Korong, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. B. Peraturan-peraturan umum. Ada 2 contoh mengenai peraturan-peraturan umum, yaitu: pertama, dapat dipandang kurang adil. Kedua, ditafsirkan contohnya itikat baik. C. Tentang keadilan. Pertama, keadilan distributif
yaitu keadilan yang diberikan pada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya. Kedua, keadilan kumulatif, yaitu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggotanya tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Utrecht, pertama, karena orang merasakan peraturan itu sebagai hukum. Kedua, karena orang harus menerima supaya ada rasa ketentraman. Ketiga, karena masyarakat menghendakinya. 4. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Bab 14. Kodifikasi hukum dan pengembangan. A. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya untuk mendapati kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. B. Mengapa tumbuh kodifikasi Harlequin? Dikarenakan ketika adanya kesatuan dan kepastian hukum di suatu negara, contohnya Prancis, Amerika, dan Indonesia. C. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Pertama, ajaran Freirechtslehre. 2. Aliran Rechtsfinding. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. A. Aliran legisme. Aliran ini mempunyai pendapat yaitu: pertama, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Kedua, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Freirechtslehre, Freirechtsbewegung, dan Freirechtsschule adalah hukum bebas. Aliran tersebut merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. C. Aliran Rechtsfinding, yaitu penemuan hukum. Menurutnya, dengan beberapa cara, yaitu: pertama, karena wetgeving atau pembentukan undang-undang. 2. Karena administrasi atau tata usaha negara. Ketiga, karena peradilan. 4. Karena kebiasaan. 5. Karena ilmu. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia menggunakan aliran rechtsfinding yang artinya para hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Bab 16. Terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat dan dinamakan common law. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. C. Pandangan legisme, Freirechtslehre, dan Rechtsfinding. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Menurut pandangan Freirechtslehre, hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Menurut pandangan Rechtsfinding, membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Bab 17. Penafsiran hukum. A. Macam-macam cara penafsiran. 1. Penafsiran pengertian subjektif dan objektif. 2. Penafsiran pengertian sempit dan luas. B. Metode penafsiran. 1. Tata bahasa. 2. Sejarah. 3. Sistem dari peraturan. 4. Keadaan masyarakat. 5. Otentik. 6. Perbandingan. C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Pertama, penafsiran gramatikal atau tata bahasa. 2. Penafsiran historis. 3. Penafsiran sistematif. 4. Penafsiran sosiologis. 5. Penafsiran otentik. 6. Penafsiran perbandingan. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. A. Konstruksi hukum atau penafsiran analogi merupakan penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut. B. Penghalusan hukum merupakan cara memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. C. Argumentum a contrario merupakan penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Arti tentang sumber hukum itu sendiri.
adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. B. Pendapat berbagai pakar hukum. Algra membagi sumber hukum dalam dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material, di mana tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan sumber hukum formil yang merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. C. Undang-undang. Menurut aliran legisme undang-undang adalah hukum. Cara pembentukan undang-undang tergantung pada sistem pemerintahan yang disusun yang dianut oleh negara tersebut. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebut dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Tata jenjang perundang-undangan adalah urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan dalam mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang aturnya. D. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat, yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Kelemahan hukum kebiasaan yaitu bersifat tidak tertulis, dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas. Pada umumnya, sukar menggantinya, dan hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang itu ialah keduanya merupakan penegas pandangan hukum dan merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Sedangkan perbedaannya adalah undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan pada orang subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. E. Jurisprudensi. Menurut Purnadi, istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Sebab-sebab hakim mempergunakan putusan hakim ialah: yang pertama, pertimbangan psikologis; 2. Pertimbangan praktis; 3. Pendapat yang sama. Jurisprudensi terdapat dua macam. Yang pertama, jurisprudensi tetap, di mana keputusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus-kasus yang sama. Kedua, jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Pertama, pertimbangan psikologis. Dan yang kedua, pertimbangan praktis. Ketiga, pendapat yang sama. Jurisprudensi terdapat dua macam, jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. F. Traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Macam-macam traktat ada 3. Pertama, traktat bilateral. Kedua, traktat multilateral. 3. Traktat kolektif atau traktat terbuka. G. Doktrin. Menurut Prof. Dr. Sudikno, M.Sh., doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber tempat hakim dan menemukan hukumnya. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. A. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis, di mana meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Sedangkan hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sehingga sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan hukum privat dan publik. Pertama, hukum privat. A. Hukum perdata. B. Hukum dagang. C. Hukum privat internasional. 2. Hukum publik. A. Hukum negara. B. Tata usaha negara. C. Hukum antar negara. D. Hukum pidana. E. Hukum acara meliputi perdata, pidana, tata usaha negara. B. Penggolongan atau klasifikasi yang lazim dipergunakan. Pertama, berdasarkan sumbernya. A. Hukum undang-undang. B. Hukum traktat. C. Hukum kebiasaan dan hukum adat. D. Hukum jurisprudensi. E. Hukum ilmu.
2. Berdasarkan daerah kekuasaannya. A. Hukum nasional. B. Hukum internasional. C. Hukum asing. 3. Berdasarkan kekuatan pelakunya. A. Hukum paksa atau hukum yang bersifat memaksa. B. Hukum tambahan atau bersifat mengatur atau menambah. 4. Berdasarkan isinya. A. Hukum publik. B. Hukum privat. 5. Berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya. A. Hukum material. B. Hukum formil. 6. Hukum berdasarkan bentuknya. A. Hukum tertulis. B. Hukum tidak tertulis. 7. Hukum berdasarkan wujudnya. A. Hukum objektif. B. Hukum subjektif. 8. Berdasarkan waktu berlakunya. A. Ius constitutum. B. Ius constituendum. C. Hukum asasi atau hukum alam. C. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Perbedaan antara hukum perdata atau sipil dengan hukum pidana dapat dilihat dari: pertama, segi isinya. 2. Segi pelaksanaannya. 3. Segi penafsirannya. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana dapat dilihat dari: 1. Segi mengadili. 2. Segi pelaksanaan inisiatif. 3. Segi penuntutan. 4. Segi pembuktian. 5. Segi penarikan kembali suatu perkara. 6. Segi kedudukan para pihak. 7. Segi dari dasar keputusan. 8. Segi macam hukuman. 9. Segi banding. Bagian 3. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. Macam-macam kaidah sosial adalah: pertama, kaidah susila. 2. Kaidah kesopanan. 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. 4. Kaidah hukum. B. Penggolongan kaidah. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah tersebut dalam 2 golongan, yaitu: A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Pertama, hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat dan melengkapi antara kaidah hukum dan kaidah lainnya. 2. Hubungan negatif, yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosialnya lainnya saling bertentangan. D. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat antara kaidah hukum dan kaidah kesopanan. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi seperti berikut. Pertama, tujuannya. 2. Sasarannya. 3. Sumber sanksinya. 4. Kekuatan mengikatnya. 5. Isinya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Hukum memberi hak dan kewajiban. Kaidah kesopanan hanya memberi kewajiban saja. B. Sanksi kaidah hukum dipaksakan oleh masyarakat secara resmi. Sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah kesusilaan. A. Asal kaidah kesopanan dari luar diri manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. B. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan pada sikap lahir manusia. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan pada sikap batin manusia. C. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak ada korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, subjek hukum adalah manusia. Ada 2 pengertian orang sebagai sumber hukum, yaitu disebut orang atau manusia pribadi. B. Yang berbentuk badan hukum. B. Manusia sebagai subjek hukum, yaitu mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. C. Pengecualian. Pengecualian mengenai subjek hukum. Pertama, anak dalam kandungan. 2. Cakap hukum. 3. Binatang sebagai subjek hukum. 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. Bab 22. Bab 23. Objek hukum. Yang pertama ada A.
benda sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. B. Manusia sebagai objek hukum. Manusia dapat dijadikan objek hukum jika hak kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut dengan seperti itu. Maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Bab 24. Peristiwa hukum. A. Pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum atau kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. 3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. 4. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. C. Menurut isinya, peristiwa hukum terdapat dua golongan, yaitu 1. Perbuatan subjek hukum, 2. Peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum dan perbuatan lain. Bab 25. Hubungan hukum. A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu hak dan kewajiban. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban. D. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Syarat yang harus dipenuhi yaitu: pertama, adanya dasar hukum. 2. Timbulnya peristiwa hukum. E. Macam atau jenis hubungan hukum. Hukum itu ada 3 macam, ialah: yang pertama, hubungan hukum yang bersegi 1. 2. Hubungan hukum bersegi 2. 3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Bab 26. H. Beberapa pengertian. H disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi akhir daripada hubungan hukum. B. Teori-teori tentang hak. 2 teori tentang hak. 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. C. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. D. Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. E. Macam-macam hak. Macam-macam hak. Pertama, hak mutlak, yaitu: A. Hak pokok dasar manusia atau asasi. B. Hak publik absolut. C. Sebagian dari hak privat. 2. Hak relatif ialah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan pada subjek hukum, yaitu ada: A. Hak publik relatif. B. Hak keluarga relatif. C. Hak kekayaan relatif. Bab 27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum, dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. B. Bukan perbuatan hukum. 2 macam bukan perbuatan hukum. Pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Kedua, perbuatan yang dilarang oleh hukum. C. Akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Sebuah kelompok dapat terjadi atau terbentuk dikarenakan manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. C. Faktor-faktor yang mendorong untuk hidup bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong agama itu selalu hidup berkelompok dengan sesamanya. Yang pertama, kebutuhan biologis. 2. Persamaan nasib. 3. Persamaan kepentingan. 4. Persamaan ideologi. 5. Persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok. Yang pertama, faktor ekonomis. 2. Faktor biologis. 3. Faktor keamanan. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukan masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk masyarakat. Pertama,
masyarakat teratur. 2. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya. 3. Masyarakat tidak teratur. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29. Antropologi hukum. A. Pengertian. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Antropologi dan hukum. Premis-premis yang mendasari studi antropologi terhadap hukum. A. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum atau masyarakat. B. Paling baik melalui analisis terhadap prosedur-prosedur. C. Pada gilirannya, prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa analisis dan perbandingan. D. Agar dapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat, dua tugas terpisah, tetapi berhubungan perlu digarap. Bab 30. Sosiologi hukum. A. Pengertian. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. B. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan oknum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31. Psikologi hukum. Pengertian. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai sesuatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Bab 32. Sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perubahan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Menurut Surjono Sukanto, sejarah hukum mempunyai kegunaan yaitu: yang pertama, dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. 2. Sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindakan yang sepantasnya. 3. Berguna dalam praktek hukum. 4. Dapat membantu mahasiswa hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. 5. Mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 33. Perbandingan hukum. A. Pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. B. Tujuan daripada perbandingan hukum. Tujuan perbandingan hukum ialah untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan tersebut. C. Fungsi daripada perbandingan hukum, yaitu dapat membantu dalam rangka pembentukan hukum nasional, di samping mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa atau negara, dan sebagainya. D. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat perbandingan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat ilmiah, di mana dengan membandingkan dengan hukum kita dapat menemukan adanya unsur persamaan, unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. 2. Sifat praktis, antara lain: A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Sebagai usaha menemukan saling pengertian yang mendalam mengenai hukum. Dan yang terakhir, sebagai pelaksanaan HPP. Sekian ringkasan buku pengantar ilmu hukum, penjelasan dari saya.